Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Meiva Wiliandani dari SD Negeri Situraja, CGP Angkatan 5, Kabupaten Sumedang. Saya akan memaparkan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya merawat tanaman sesuai dari tanaman tersebut agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda. Dalam hal ini harus berorientasi pada anak. Kita harus memberikan kebebasan siswa untuk merdeka belajar agar mereka bisa mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minatnya. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman dan harus diselaraskan dulu. Indonesia memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar yang tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman diartikan bahwa kita sebagai guru harus dibekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, siswa harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik dan mengembangkan budi pekerti. Kita juga melakukan kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai budi pekerti akhlak yang mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya guru memberikan dan memperhatikan kodrati anak yang suka bermain. Dengan bermain, mereka menjadi gembira dan membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya guru memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak bosan. Hal yang terpenting yang harus dilakukan sebagai guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingar sosung tulodo, membangun semangat, ing majo mangun karso,
dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.